Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahel Gabriela dari Perhatikan Steril Kelas C kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan mengenai pembuatan sediaan tetes. Kelompok 2 mendapatkan pembuatan sediaan tetes hidung. Menurut Sanjoyo, pada tahun 2010, obat tetes adalah sediaan cair berupa larutan, emulsi maupun suspensi yang dimaksudkan untuk pemakaian obat dalam ataupun obat luar. Obat tetes dipakai dengan cara menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan yang setara dengan tetesan yang dihasilkan oleh penetes baku yang disebutkan dalam Farmakope Indonesia. Adapun contoh dari obat tetes adalah Gutae atau obat tetes dalam, kemudian Gutae oris, obat tetes mulut, kemudian Gutae nasales atau obat tetes hidung, kemudian Gutae auricules atau obat tetes telinga, dan Gutae ophthalmicae atau obat tetes mata. Obat tetes hidung atau OTH adalah sediaan obat tetes yang digunakan dengan cara pemakaian meneteskan pada rongga hidung yang berisi zat pensuspensi, pendapar maupun pengawet. Sebisa mungkin obat tetes hidung tidak mengiritasi dan tidak menimbulkan efek negatif pada mukosa yang terdapat di hidung dan silianya. Sediaan hidung mengandung air pada umumnya bersifat isotonik, yang kemungkinan berisi eksipien yang digunakan untuk melakukan penyesuaian sifat merekat untuk sediaan, kemudian untuk stabilitas pH, setelah itu untuk meningkatkan kelarutan dalam zat aktif maupun untuk kestabilan sediaan itu sendiri. Prosedur kerja pembuatan sediaan tetes hidung Almotripan maleat. Yang pertama, praktikan menggunakan alat pelindung diri. Kemudian siapkan alat dan bahan yang sudah steril. Kemudian lakukan prosedur pembuatan dengan menggunakan metode aseptis di dalam kotak aseptis. Kemudian kemaskan HPMC dengan sedikit WVI dari total 7 mili WVI. Kemudian taburkan Almotripan maleat ke dalam HPMC yang sudah dikembangkan dan tambahkan sisa WVI dan aduk perlahan. Kemudian tambahkan buffer fosfat hingga pH-nya 4,5. Selanjutnya, prosedur kontrol kualitas dari sediaan tetes hidung Almotripan maleat. Yang pertama, dilakukan uji pH dengan menggunakan pH meter, di mana pH meter dikalibrasi terlebih dahulu dengan menggunakan larutan netral pH 7,01 dan buffer asam dengan pH 4,01. Kemudian sediaan uji dimasukkan ke dalam beker gelas dan pH meter dicelupkan ke dalam beker gelas yang telah berisi sediaan uji. Kemudian tunggu hingga pH di dalam alat itu stabil. Selanjutnya dilakukan uji stabilitas, di mana sediaan diletakkan di dalam ruang stabilitas selama 1 bulan kemudian dinilai. Selanjutnya berupa uji pirogenitas, yaitu menggunakan hewan uji kelinci sebanyak 3 ekor kelinci, di mana 30 menit sebelum diinjeksikan Almotripan maleat suhu kelinci diukur. Kemudian dilakukan pengukuran suhu pada menit 60, 90, 120, 150, dan 180. Selanjutnya dilakukan uji sterilitas, di mana uji sterilitas dilakukan dengan cara menginokulasikan sediaan uji ke dalam media, kemudian diinkubasi di dalam inkubator, kemudian diamati ada atau tidaknya perkembangbiakan mikroba. Pengujian selanjutnya berupa uji kualitatif, di mana uji kualitatif ini dilakukan untuk mengetahui apakah di dalam sediaan yang dibuat mengandung zat aktif berupa Almotripan maleat, di mana uji kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan kromatografi cair. Selanjutnya uji kuantitatif, di mana uji kuantitatif dilakukan untuk mengetahui apakah kadar yang dibuat sesuai dengan kadar yang terdapat pada etiket, di mana untuk uji kualitatif dilakukan dengan cara menghitung absorbansi pada panjang gelombang 770 nanometer, kemudian dicari kadar dari Almotripan maleat. Selanjutnya berupa uji kebocoran, di mana uji kebocoran dilakukan dengan cara mengisi Aquades di dalam beker gelas dan ditambahkan metilen blue. Kemudian sediaan uji dimasukkan ke dalam beker gelas yang telah berisi larutan metilen blue. Kemudian diamati ada atau tidaknya kebocoran pada sediaan uji. Selanjutnya uji kejernihan. Uji kejernihan dilakukan dengan cara sediaan tetes hidung Almotripan maleat dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian setelah 5 menit diamati di bawah latar hitam, kemudian diamati di bawah sinar matahari yang menghadap ke sediaan uji.
Pengujian kontrol kualitas selanjutnya berupa uji partikulat. Uji partikulat dilakukan dengan cara mensuspensikan sediaan uji ke dalam bahan partikulat dengan membalikan 20 kali sonifikasi sediaan 30 detik. Selanjutnya uji viskositas. Uji viskositas dilakukan dengan menggunakan alat berupa viskometer Oswald. Dilakukan dengan cara menghitung waktu yang diperlukan untuk sampai pada garis batas bawah alat, kemudian dibandingkan dengan waktu yang diperlukan oleh Aquades. Uji selanjutnya berupa uji volume. Uji volume dilakukan dengan cara tuang perlahan sediaan ke dalam gelas ukur, kemudian diukur, dikalibrasi dan didiamkan selama 30 menit. Kemudian amati ada atau tidaknya gelembung udara pada gelas ukur, kemudian hitung volume rata-rata dari 10 wadah yang diambil. Pengujian yang terakhir berupa pengujian bobot jenis. Pengujian bobot jenis dilakukan dengan menggunakan alat piknometer, di mana langkah yang pertama yaitu timbang piknometer kosong sebanyak 3 kali. Kemudian masukkan sediaan uji dengan menggunakan pipet volume sebanyak 10 ml ke dalam piknometer. Kemudian timbang piknometer yang telah berisi sediaan sampel. Kemudian bobot jenis didapatkan dengan cara membagikan selisih dari piknometer kosong dengan piknometer berisi sampel dibagi dengan volume sampel yang diambil. Percobaan kali ini, obat tetes hidung yang dibuat mengandung zat aktif berupa almotriptan malat yang berindikasi sebagai vasokonstriktor dan antiinflamasi, yang mana diformulasikan dengan eksipien HPMC, larutan buffer fosfat, dan WFI. Sediaan harus memiliki nilai pH yang sama dengan pH rongga hidung, sebesar 5,5 sampai 6,5. Kemudian viskositas sediaan juga harus menyerupai viskositas mukus pada rongga hidung. Hal ini bertujuan agar zat aktif tersebut di dalam tubuh dapat segera mungkin menimbulkan efek terapeutisnya. Pengujian yang dilakukan terhadap sediaan yang dibuat memberikan hasil bahwa sediaan tersebut telah melampaui semua syarat uji yang ada. Artinya, obat tetes hidung yang dibuat pada percobaan kali ini memiliki kualitas yang baik. Sediaan nasal drop almotriptan malat berfungsi untuk mengurangi gejala sakit kepala atau nyeri kepala berupa migrain. Sediaan almotriptan malat disterilisasi menggunakan metode sterilisasi filtrasi. Berdasarkan data hasil pengamatan, sediaan nasal drop almotriptan malat yang telah dibuat memenuhi seluruh persyaratan uji nasal drop.